sebenarnya apa yang dilakukan oleh Abah Erza ini relevan dengan gagasan Mas Menteri ya tentang Merdeka Belajar, ya MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena apa? Karena ini justru merupakan contoh ya dari model Merdeka Belajar di mana anak-anak didik baik pada level sekolah maupun perguruan tinggi itu mendapatkan waktu yang banyak untuk belajar di luar kampus atau di luar sekolah. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya menyajikan Inspiration Corner ya, atau pojok inspirasi yang berisi tentang ulasan ya, mengenai seseorang atau sekelompok grup gitu ya, yang bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Nah, untuk video ini saya masih akan menyajikan tentang grup Metal Hijaber ya, VOB atau Voice of Baceprot asal Garut yang 3 personilnya adalah Marsha sebagai vokalis sekaligus gitaris, kemudian Widi sebagai basis, dan Siti sebagai drummer. Tetapi untuk kali ini saya akan lebih memfokuskan ya, kepada sosok atau orang yang berada di balik kelahiran VOB ini ya, atau VOB ini ya. Nah, dialah sosok yang menemukan pertama kali ya ketiga personil VOB ini. Dan dia adalah seorang guru yang kebetulan oleh sekolahnya diminta untuk menjadi guru BP atau sekarang lebih dikenal dengan BK ya. Kalau dulu BP kan bimbingan penyuluhan. Nah, kalau BK bimbingan kanseling. Nah, beliau adalah dikenal dengan panggilan Abah Erza. Ya. Sebenarnya kalau tidak salah namanya Erza Satria ya, tapi kemudian lebih populer dengan panggilan Abah Erza. Nah, memang bagi banyak kalangan ya mendengar kata Abah itu kan mengesankan seseorang yang sudah tua gitu ya, usia 60-an tahun lah ke atas gitu ya. Tapi Abah Erza ini adalah apalagi pas kelahiran VOB ini sosok yang masih muda ya, dia masih honorer ya, guru yang masih honorer itu ya kisaran usianya antara 20-30 lah ya. Pastinya belum 30, mungkin 25, 6 gitu, sekitar itulah. Sehingga Abah Erza ini masih muda ya. Nah, sosok ini memang merupakan sosok yang sesungguhnya ingin diketahui oleh banyak orang. Ya. Beberapa acara misalnya yang telah menghadirkan VOB itu selalu penasaran dengan sosok Abah Erza. Ya, misalnya Tonight Show ya yang digawangi oleh Vincent dan Desta beberapa waktu yang lalu pernah mengundang VOB, dan di situ kemudian nama Abah Erza berkali-kali disebutkan sampai Vindes ya, panggilan kedua hostnya itu begitu penasaran dengan sosok Abah Erza ini. Channel-channel yang lain juga ada beberapa yang pernah menampilkan Abah Erza. Misalnya ada satu channel yang berdialog atau ngobrol panjang dengan Abah Erza, yaitu Mata Rumpaka, bahkan sampai dua kali ya. Nah, di situ dijelaskan betul sejarah dari awal kelahiran ya, keterlibatan Abah Erza, pandangan-pandangannya dan seterusnya, sehingga boleh bagi teman-teman yang ingin menontonnya silahkan buka Mata Rumpaka ya, channel YouTube-nya. Kemudian juga pernah tampil bersama VOB ya di Muncrat TV. Nah, waktu itu kebetulan berbarengan dengan Zirah ya, band perempuan juga.
Itu yang di pertama, kemudian setelah itu baru VUB. Dan di situ Abah Erza mendampingi sekaligus banyak ditanya berbagai hal. Kemudian pernah tampil juga VUB ngobrol misalnya bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, Mas Nadiem atau Mas Menteri Nadiem gitu ya. Tapi sayangnya Abah Erza kurang diangkat di dalam perbincangan itu. Nah, sebenarnya menurut saya sosok Abah Erza ini sangat layak bahkan segera ditampilkan ke dalam forum-forum yang besar ya. Ditampilkan untuk diminta pandangannya, pendapatnya dan sebagainya, pengalaman terutama ketika melahirkan VUB ini. Dan itu mestinya di forum-forum yang besar. Ya, misalnya katakanlah televisi-televisi nasional itu mengundang, mungkin Tonight Show bisa kembali mengundang ya setelah tur Eropa ini. Atau misalnya podcast seperti milik Deddy Corbuzier itu sangat layak saya kira mengundang Abah Erza. Nah, yang lebih menurut saya layak lagi adalah pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem. Menurut saya sangat tepat kalau misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menampilkan Abah Erza di forum yang lebih besar ya, menampilkannya dan menjadikannya sebagai sosok katakanlah role model bagi guru-guru BK di seluruh Indonesia. Bukan bermaksud untuk untuk semacam mengglorifikasi ya terhadap Abah Erza, tapi menurut saya apa yang telah dilakukannya itu sangat layak untuk menginspirasi banyak orang, terutama konsep bagaimana dia ya melaksanakan bimbingan konseling terhadap para anak didiknya yang kemudian melahirkan VUB ini. Saya kira itu pengalaman itu perlu di-sharing, perlu dibagikan sehingga bisa menjadi role model bagi banyak guru BK di seluruh sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, satu yang menurut saya sangat relevan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Abah Erza ini relevan dengan gagasan Mas Menteri ya tentang Merdeka Belajar ya, MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena apa? Karena ini justru merupakan contoh ya dari model Merdeka Belajar di mana anak-anak didik baik pada level sekolah maupun perguruan tinggi itu mendapatkan waktu yang banyak untuk belajar di luar kampus atau di luar sekolah. Nah, apa yang dilakukan Abah Erza itu menunjukkan hal itu. Jadi sebenarnya menurut saya ini Mas Menteri sangat layak untuk menjadikan Abah Erza ini role model dalam konteks bimbingan konseling. Dan itu perlu ditampilkan di forum-forum yang besar. Jadi kalau selama ini misalnya kita sering menemukan ya, atau sering melihat, menonton berbagai acara yang menampilkan katakanlah sosok atau mentor untuk para peserta olimpiade fisika atau matematika ya. Kita tahu kan seperti Profesor Yohanes Surya ya. Itu kan banyak sekali pemberitaan baik di cetak maupun elektronik ya tentang kiprahnya melahirkan peserta-peserta olimpiade dari sekolah-sekolah di Indonesia, dan beberapa memang kemudian punya prestasi gitu kan. Nah, menurut saya Abah Erza juga layak ditampilkan seperti itu oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya sebagai role model untuk bimbingan konseling ya. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Abah Erza misalnya, dia sebetulnya tidak punya latar belakang pendidikan konseling itu. Kalau sekarang kan sudah ada kan jurusan ya tentang bimbingan dan konseling itu sudah ada. Tapi Abah Erza ini sebetulnya dia bahkan dalam tanda petik dipaksa oleh sekolah saat itu untuk menjadi guru BK, karena waktu itu guru BK-nya katanya ya pokoknya berhalangan lah gitu ya. Jadi pada saat dia diminta guru BK saat itu Abah Erza itu masih guru honorer di sekolah itu, yaitu Madrasah Sanawiyah Al-Baqiyatus Sholihah, Bakitos itu ya. Dan dia dipaksa menjadi BK. Nah, saya lihat kenapa dia kemudian bisa. Salah satu faktornya adalah karena Abah Erza ini menurut saya adalah seorang pembaca yang luar biasa.
Dia memang lahir dari seorang ayah yang memang punya koleksi banyak buku dan banyak buku-buku yang serius. Ya, bapaknya juga kan seorang guru kalau nggak salah ya, sehingga mewariskan banyak sekali buku. Dan Abah Herja ini seorang kutu buku, seorang pembaca buku dari berbagai macam jenis ya. Kemudian dia dari bacaan-bacaan itu kemudian mencoba ingin menerapkannya di sekolah, karena satu hal yang sering dia terima dari ayahnya, kamu punya banyak gagasan tentang apapun ya, misalnya tentang dunia pendidikan, tapi kalau kamu ada di luar, ya percuma gitu, tidak bisa melakukan perbaikan. Tapi kalau kamu di dalam bisa melakukan perbaikan. Nah, itu yang sering dia pegang. Sehingga ketika kemudian masuk di sekolah dia, dan kebetulan dipaksa jadi guru BK gitu ya, nah dia mencoba menerapkan apa yang dia dapatkan. Nah, salah satu menurut saya yang sangat penting adalah ungkapan dia tentang bahwa anak-anak yang bermasalah dalam pengertian yang sering keluar masuk BK itu sesungguhnya adalah mereka yang membutuhkan teman. Nah, ini yang menurut saya sangat penting ya bagi bagaimana posisi seorang guru khususnya BK. Jadi yang dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah teman. Karena apa? Di rumah mereka sudah punya orang tua, ya sering dinasihati dan sebagainya. Di sekolah guru-guru setiap hari mungkin yang memberikan nasihat. Nah, kalau masuk ke BK dinasihati lagi, maka anak-anak itu makin malas. Nah, Abah Herja melihat pada diri sendiri, saya juga tidak terlalu suka kalau sering dinasihati. Maka yang dibutuhkan anak yang masuk BK saat itu adalah teman. Teman itu artinya yang bisa diajak ngobrol, curhat, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang coba dilakukan oleh Abah Herja. Dia menempatkan dirinya sebagai teman. Sehingga kan para personil VUB ini kan ketika menjelaskan sosok Abah Herja bagaimana, ya Abah Herja itu sebagai sosok ayah sekaligus teman, ya teman debat, teman segala macam. Jadi berhasil menempatkan dirinya sebagai teman. Yang kedua, kata Abah Herja, bahwa orang-orang atau anak-anak yang bermasalah, ya, itu sebetulnya ingin didengar. Ya. Maka jadikanlah guru BK orang yang mau mendengar. Maka Abah Herja menjadikan dirinya sebagai pendengar yang baik. Jadi ketika anak-anak masuk ke BK, dia lebih banyak mendengarkan. Ya, dia biarkan si anak itu memberikan keluh kesahnya, segala macam persoalannya dia dengarkan yang baik. Dan itu dalam ilmu komunikasi, itu ilmu mendengar itu sesuatu yang sangat tinggi nilainya, tapi banyak orang melupakan. Kecenderungan masyarakat, apalagi di Indonesia, ini menurut penelitian dalam komunikasi ya, orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Sebagian besar orang itu lebih suka berbicara. Padahal mendengar itu sangat penting. Ya, mendengar itu sangat penting ketika kita berinteraksi dengan orang. Ya. Maka Abah Herja menjadikan dirinya sebagai pendengar yang baik. Nah, ketika anak-anak menyampaikan keluh kesah dan seterusnya, ya, Abah Herja mendengar dengan baik, itu sebetulnya sudah menjadi solusi. Jadi kadang-kadang anak-anak itu setelah mengungkapkan keluh kesah segala macam, mengeluarkan unek-unek, tanpa guru BK memberikan solusi pun, itu si anak sudah merasa mendapatkan solusinya karena dia sudah mengeluarkan unek-unek. Ya lebih-lebih kalau misalnya kemudian guru BK itu menemukan solusinya, atau kadang menemukan solusinya bersama-sama setelah ngobrol itu. Jadi menurut saya itu satu langkah yang sangat fundamental dan penting. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Abah Herja itu adalah mencoba memberikan sesuatu yang bisa membuat mereka merasa mendapatkan ekspresinya, merasa keren kalau zaman sekarang. Ya, di sekolah itu kan saat itu misalnya anak-anak yang sudah populer itu kan anak-anak yang ya aktif di organisasi, aktif di pokoknya punya prestasi segala macam, ya. Maka Abah Herja itu memikirkan anak-anak yang bermasalah ini kira-kira diberikan apa yang bisa membuat mereka selain mengekspresikan diri sekaligus juga merasa dirinya keren. Maka terpikirlah saat itu adalah teater. Maka dia kemudian membentuk teater, anak-anak yang bermasalah itu ditampilkanlah di teater. Ya, termasuk yang nanti jadi VOB ini, karena di teater itu nanti ada drama musikal, yang VOB itu memainkan grup band yang memainkan alat musik.
Nah, dari situ kemudian ketahuan bahwa mereka ternyata fashionnya di musik. Nah, dan cerita pun berlanjut. Jadi dari situ ketahuan oleh Abah Erja potensinya segala macam ya. Sebenarnya Abah Erja bukan hanya teater ya, dia juga membentuk forum diskusi, debat gitu ya. Jadi menyediakan berbagai macam forum untuk anak-anak. Jadi energi yang selama ini digunakan anak-anak untuk sesuatu yang katakanlah dianggap negatif, tersalurkan ke dalam forum-forum itu, dan itu luar biasa. Karena itu sekali lagi menurut saya Abah Erja ini layak ditampilkan di forum-forum besar ya, di televisi nasional besar, di YouTube, di channel-channel YouTube yang besar ya. Dan yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah bahwa Abah Erja ini layak didukung, ditampilkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, oleh Mas Menteri Nadiem ya, ditampilkan sebagai role model dalam bidang bimbingan kanseling. Ya, karena ini sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang selama ini terus digenjot oleh Mas Menteri. Nah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.